Catat nama itu karena apa nih? Pada waktu itu Philadelphia itu pernah terjadi gempa bumi. Lalu Kaisar Tiberius pernah memberikan kebijaksanaan untuk bebas pajak pada seluruh rakyat Philadelphia. Sehingga karena rasa terima kasih rakyat Philadelphia pada Kaisar Tiberius, mereka memberi nama baru Philadelphia itu dengan neo polis kota baru, karena untuk memperingati nama Tiberius. Jadi pemberian nama itu penting. Terus aku akan memberikan nama baru, itu ada kaitannya karena berubah nama itu sering berubah nama itu karena kenapa disebut Philadelphia, karena nama itu untuk mengabadikan kasihnya raja kepada adiknya. Saudara-saudara, saya sekarang berada di salah satu stasiun dari perjalanan menuju Sikh. Sikh itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh kaum Nabatean. Dan dalam perjalanan yang sangat eksotik dari atas sampai ke puncak kuilnya, yaitu yang dikenal dengan Sikh, itu ada banyak sekali peninggalan yang berupa semacam tempat-tempat kultus atau tempat-tempat memuja para dewa dan dewi kaum Nabatean. Siapakah kaum Nabatean? Menurut Josephus, ahli sejarah Yahudi di abad pertama, Nabatean berkaitan dengan nama Nebayot, putra dari Ismail. Meskipun para ahli sejarah sekuler sekarang mencoba meniadakan hubungan antara catatan-catatan biblikal dengan Petra, tetapi yang jelas semuanya mengakui bahwa situs Petra ini bisa dilacak mundur sampai abad ke-7 sebelum Masehi. Itu berarti apabila disinkronkan dengan kronologi Bible, berasal dari abad ke-7, itu berarti pada zaman Nabi Yesaya. Itulah sebabnya di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayat 11, di sana disebutkan, bersorak-soraklah penduduk Bukit Batu. Dan kata Bukit Batu itu dalam bahasa Ibrani adalah Shelah, yang ketika Alkitab Torah, Nevim, Ketubim atau yang dikenal dengan Perjanjian Lama dalam terminologi Kristen itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yang akhirnya dikenal dengan Septuaginta, maka kata Shelah diterjemahkan dengan Petra. Dari sinilah kita mengenal kata Petra, dan kata ini sangat populer dan sekarang menandai satu situs batu karang merah yang termasuk dari 7 keajaiban dunia yang dikenal dengan Petra. Nah, saudara-saudara, orang-orang Petra pada saat itu sebagai tempat di mana kaum Kedar dan kaum Nebayot yang tidak lain secara genealogi biblikal masih keturunan Ismail, itu mereka mendirikan kerajaan yang cukup besar, yaitu kerajaan Nabatean. Dalam kerajaan Nabatean itu tentu kalau kita membaca dalam Alkitab, Ismail adalah menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh bapaknya, yaitu Abraham, dan para kerabat mereka, yaitu Ishak dan Yakub. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan sejarah yang sangat panjang, kaum Nabatean ini jatuh dalam penyembahan berhala. Dan kita mengenal tempat ini dulu merupakan tempat berkumpulnya dari banyak bangsa, karena ini termasuk jalur perdagangan. Bangsa Roma sulit menaklukkan kaum Nabatean sampai kira-kira abad pertama setelah Masehi. Kenapa mereka sulit menaklukkan? Tadi kita melihat ada saluran-saluran air yang berfungsi untuk menampung air hujan, dan melalui air-air hujan itu mereka bisa menyiapkan cadangan untuk mereka bertahan hidup ketika itu musim kering. Bangsa Roma sulit menaklukkan kaum Nabatean karena mereka tidak tahu jalur air. Ketika jalur air itu ditemukan, saluran air ditemukan, maka bangsa Nabatean akhirnya ditundukkan. Nah, setelah bangsa Nabatean ditunduk di bawah Roma, maka jalur perdagangan itu tampaknya pindah ke Arab Selatan. Sehingga mulai saat itu
Mekah menjadi jalur perdagangan antara Yaman di Arab Selatan dan Syam atau Syria di Arabia Utara. Para ahli sejarah Romawi menyebut ada 3 jenis bangsa Arab yang disebut sebagai Arab Felik di selatan, Arab Desirta yang ada di tengah, yaitu Arab Padang Gurun, dan Arab Petra yang tempatnya sekarang ini kita saksikan. Menariknya, nama-nama dewa, dewi dalam pandangan suku Quraisy, yaitu suku yang dihadapi oleh Nabi Islam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sama dengan dewi-dewi yang ada di Petra. Antara lain adalah nama Allata, dewi Allata. Hanya bedanya di dalam masyarakat Petra ini, Tuhan yang tertinggi mereka namakan Dusara, dan Dusara itu kuilnya kita lihat di beberapa tempat dalam stasi pemujaan ini. Oleh karena itu, kritik Islam, khususnya Al-Quran, bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, itu sebetulnya berakar pada kultus atau penyembahan dewi-dewi Arab kuno ini, di mana di Mekah Allata, Uzza, dan Manat disebut sebagai Banatullah. Itulah sebabnya seharusnya orang Kristen tidak perlu tersinggung ketika saudara Muslim mengatakan bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, karena memang tidak ada ajaran Kristen yang mengatakan Tuhan itu beranak seperti yang dipahami oleh orang-orang Arab yang kita saksikan sekarang. Ungkapan anak Allah bukan baru muncul pada saat gereja berinteraksi dengan kaum pagan, tetapi anak Allah merupakan ungkapan di dalam pengharapan mesianik Yahudi, seperti yang nanti kita saksikan di temuan-temuan Qumran. Antara lain dalam sebuah naskah yang dikenal sebagai The Son of God, atau anak Allah, manuskrip anak Allah, itu disebutkan sebagai satu tafsiran dari kitab Daniel pasal 7, Bereh di El Yetamar Ubar Elion Hikrones. Mereka akan menyebutnya dengan anak Allah, dan mereka akan memanggilnya dengan anak Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya ungkapan anak Allah tidak berarti Allah yang beranak, tetapi bagian dari pengharapan mesianik Yahudi tentang kedudukan sang Mesias, yang di dalam iman Kristen dipahami sebagai monogenes theos atau putra tunggal. Lewat penggalan-penggalan sejarah, baik itu secara sekuler maupun secara yang tercatat dalam Alkitab, kita bisa lebih memahami lagi bahwa iman itu tidak muncul di ruang hampa, tetapi iman selalu muncul dalam interaksi historis yang bisa dijelaskan satu sama lain, dan itu akan memperkaya pemahaman iman kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.